Oke teman-teman, apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan baik semuanya ya. Pada tutorial kali ini saya akan memposting ya, atau memberitahu teman-teman bagaimana caranya merubah ya gigi halus ya, dari gigi halus ke gigi kasar. Gigi halus itu artinya untuk menjahit bahan-bahan yang tipis. Nanti kalau sudah itu kita ganti giginya yang kasar ya. Nih kita setelah buka platnya, kita buka giginya. Pergantian gigi kasar itu untuk menjahit bahan yang tebal teman-teman, bahan kulit, kalep ataupun jahit jin ya yang tebal. Nah untuk lebih abdolnya kita ganti juga nih, dia punya tiang jarum ya, atau needle bar. Kenapa harus diganti? Ya kita supaya total aja, karena tiang jarum yang semula itu menggunakan jarum DB atau tipe DB ya, yang tangkainya kecil. Kita ganti dengan yang tipe jarum DP yang tangkainya besar teman-teman. Bagaimana kalau nggak diganti? Nggak masalah, nggak diganti juga. Cuma nanti kalau misalkan mau jajah yang super tebal, karena jarum DB itu tangkainya kecil, nanti suka bermasalah, sering patah ya, ataupun berubah ya, berubah settingan karena dia kan goyang, kadang-kadang suka goyang ya. Tapi saran saya sih diganti aja deh dengan tiang jarum yang tipenya DP ya, dari DB ke DP. Gini teman-teman cara menggantinya, sangat mudah. Ini kita ada baut yang ke arah ke needle bar atau tiang jarum. Kita kendorkan seperti ini bautnya. Nah setelah kendor, kemudian kita tinggal cabut ke atas. Oke. Nah sebelum mencabut atau melepas tiang jarum ini, kita lepas dulu nih dia punya bautnya dan cincinnya, karena nanti mentok kan ke atas. Itu gampang kita pasang lagi. Untuk bautnya tetap bisa dipasang ke mesin, ke tiang jarum DP ya teman-teman ya. Tiang jarum DP dan DP itu sama bautnya. Kalau sudah dilepas dia punya baut, kemudian kita lepas dia punya cincin. Cincin itu biasanya buat gate benang teman-teman, supaya benang tidak kocar-kacir kemana-mana ya. Kita dorong seperti itu. Kita ini sedang mencabut dia punya cincinnya itu ya, karena kita mau dimaklum nih, saya menggunakan satu tangan, jadi agak kesulitan kita memberikan informasinya ke teman-teman ya. Intinya ini kita sedang melepas needle bar atau tiang jarum ya. Nah ini caranya yang ini, karena ini agak susah, agak keras, jadi kita pakai metode seperti ini. Kita kencengin lagi, kita angkat ke atas biar dia menuju ke atas sampai nongol ke atas teman-teman, dia punya needle bar. Kemudian kita kendorin lagi, bawain lagi. Di bawah kita kencangin lagi ya, seperti ini teman-teman. Setelah kencang kita putar lagi biar dia nongol ke atas. Nah dia udah nongol tuh teman-teman ke atas ya. Seperti itu caranya teman-teman. Kalau sudah nongol kita tinggal kendorin lagi bautnya, kita cabut deh. Karena ini memang pekerjaan yang sangat mudah sebenarnya teman-teman. Kadang-kadang kan dia punya karakter mesin beda-beda teman-teman ya. Ada yang awalnya memang macet, sehingga kita agak kesulitan ketika mencabut tiang jarum ini. Kalau teman-teman susah menggunakan tangan, bila boleh menggunakan tangnya untuk mencabut bagian atas nih ya, biar dia keluar. Nah seperti ini teman-teman.
boleh diguyurin minyak sedikit-sedikit, kita kasih minyak supaya dia lancar ya. Nih kita kendorin, kemudian kita cabut seperti ini teman-teman ya. Hati-hati ketika mencabut, jangan sampai dia menjadi penyok ya, atau cacat karena gencetan. Oke. Nah ini sedikit lagi teman-teman ya, pelan-pelan lama-lama kecabut teman-teman. Nah ini udah tinggi nih, bentar lagi kecabut nih. Enggak. Nah ini sudah dapat ya, sudah lepas. Nah itu tiang jarumnya sudah saya siapkan tuh, yang buat jarum DP ya, tuh yang baru tuh. Sekarang kita pasang yang barunya teman-teman. Masangnya gampang juga, tinggal masukin aja seperti tadi gitu. Nah seperti itu. Setelah dibawa kita kencengin deh bautnya, nggak beda dengan tadi. Maka teman-teman ketika mencabut, lihat tahu batasannya, ukurannya, ketika jarumnya ada di bawah, ketika jarumnya ada di atas, seperti itu teman-teman. Nah ini kita kencangin, kita putar-putar. Nah, tipenya ya, ini merek Juki tipe DD55. Nah, ini mesin ini tipenya buat jahit tipis sebenarnya teman-teman, tapi kita rekayasa supaya bisa buat jahit yang tebal ya. Kemudian kita pasang jarumnya ya. Kita cek settingannya, karena ketika awalnya menjahit bahan tipis, sekarang menjahit bahan tebal, tentunya ada perubahan settingan teman-teman. Sebenarnya hanya sedikit saja yang digeser. Rotarnya digeser ke kanan sedikit aja, nggak banyak kok. Kenapa harus digeser? Karena dia kan dari jahitan jarum war nomor 11 atau 13, tiba-tiba menggunakan jarum nomor 21 atau 22 atau bahkan 23 sampai 24. Jadi kalau kita nggak setting, nanti mentok, tabrakan antara jarum dan rotari. Makanya kita geser ke kanan dikit aja. Kalau tadi awalnya jarum DB kan ya size kecil, sekarang pakai jarum DP size besar. Otomatis nanti akan tabrakan, dia akan kepentok kalau tidak digeser. Caranya mudah. Ini yang ini sedang setting ya. Itu ada baut 2, tinggal kita kendorin, geser ke kanan dikit-dikit aja. Yang penting intinya jangan sampai mentok, jangan sampai tabrakan dengan jarum. Itu aja, tidak terlalu sulit teman-teman. Jangan sampai mentok, jangan sampai nempel, dan juga jangan sampai jauh, jangan sampai berjauhan dengan jarum. Dekat tapi tidak nempel ya. Kita settingnya seperti ini. Ketika jarumnya naik ke atas, dia punya hooknya itu atau ujung rotari itu berada di atas lubang jarum. Nah seperti itu teman-teman. Nggak tahu lama sih sebenarnya ini, karena kita hanya menggeser sedikit aja. Ada pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau nggak dirubah rotarinya? Karena kita takut katanya. Nggak usah dirubah kalau perbedaan size-nya terlalu besar ya. Dari ukuran 13 ke 21 kan jauhnya tuh. Kecuali teman-teman dari ukuran 14 ke 16 atau 16 ke 18 itu nggak perlu berubah, nggak apa-apa. Tapi ini kan jauh, harus dirubah teman-teman. Oke. Setelah selesai setting rotari, kita pasang gigi dan platnya ya. Ini plat yang awal halus tipe E. Kalau yang halus tipenya tipe E tuh ya platnya. Kalau yang kasar tipenya tipe B. Kalau awalnya tipe E16, sekarang kita rubah B25 atau 24. Pada bagian ini adalah pemasangan gigi dan plat ya. Tentunya kalau proses ini teman-teman pasti tahu lah ya, sangat mudah. Kita tinggal pasangkan saja bautnya, kemudian kita kencangkan baut depan belakang ya, supaya kencang. Karena kalau kendor nanti akan goyang dan menjadikan jarumnya tidak senter, akhirnya patah. Oke.
Nah, ini adalah proses menaikkan atau menurunkan gigi teman-teman ya. Umumnya sih giginya nggak perlu diturunkan karena udah pas ya. Tapi ini saya rasa terlalu tinggi giginya, jadi kita turunkan sedikit. Nah, kemudian kita cek dulu ya hasil ini settingan rotary tadi. Kita pancing dia punya benang apakah naik ke atas. Ya, tadi udah naik teman-temannya. Sekarang kita tinggal pasang sepatunya, kemudian kita tes. Bagi teman-teman para aktivis jahit yang mungkin menemukan problem seperti ini atau yang lainnya, silakan cari di channel ini, Rahmat V ya. Ada banyak video itu tentang tutorial mesin jahit, baik itu mesin rumahan, mesin industri, mesin portable, mesin zaman dulu, mesin zaman modern, semuanya sudah tersedia di sini. Semuanya buat teman-teman yang mau mempelajari. Nah, jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kita cek nih. Ini teman-teman, ini kita menjahit bahan tas ya, buat tas bahan kulit ini super tebal. Ini menggunakan jarum nomor 21. Kalau awalnya pakai nomor 11 atau 13 karena hanya menjahit bahan-bahan tipis, super tipis ya. Nah, jadi kita ikutin teman-teman seperti ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, and share Rahmat V Channel.